Shalom adik-adik. Ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu Anak. Dan kali ini bersama dengan Kak Vinta, Kak Irin dan Indrawan. Kak Indrawan. Nah, kali ini Kak Vinta, aku sehari ini sedih. loh kenapa Kak Irin? Iya, aku gimana ya Kak Vinta? Aku tuh nggak punya teman Kak Vinta. Loh kenapa? Kenapa nggak punya teman? Teman-temanku itu mereka nggak mau main sama aku, soalnya katanya aku hitam, warna kulitku gelap Kak Vinta. Aku jadi sedih. Nggak usah sedih ya, adik-adik juga semuanya jangan sedih. Soalnya kita tuh punya temen, kita punya sahabat yang selalu setia sama kita. Oh iya Kak Vinta. Menerima kita apa adanya, nggak pernah ngelihat kita rambutnya keriting, kulitnya hitam, kurus atau gemuk. Oh iya, siapa Kak Vinta? Itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Oh iya ya. Ya, sekarang biar Kak Irin semangat lagi, adik-adik ceria lagi, kita pujikan Tuhan cinta semua anak. Adik-adik, sebelum kita mau melanjutkan ibadah online ini, kita mau sama-sama berdoa. Kak Irin akan hantarkan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kalau pagi ini kami boleh bangun, melihat matahari, kami boleh menghirup udara segar, itu semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau sama-sama untuk memulai ibadah online sekolah minggu kami. Tuhan berkati koneksi internet di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati hati kami sehingga kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami ketika kami mendengarkan firman, kami boleh duduk diam, kami boleh mendengarkan dengan fokus hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita mau akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Eni dengan tema kerjakan yang terbaik. Nah, sebelum masuk ke dalam firman, kita pujikan firman-Mu kita bagi kami. Terang
Bapa di surga, terima kasih untuk berkat sekolah minggu pagi ini. Kami rindu memuji dan mendengar firman-Mu. Sertai kami Bapa. Amin. Mari adik-adik kita baca Keluaran 1 ayat 8 sampai 2 ayat 10. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin, maka Allah berbuat baik kepada mereka. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda." Yuk kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema kerjakan yang terbaik dari Keluaran 1 ayat 8 sampai 2 ayat 10. Cerita ini bermula saat bangsa Israel berada di negeri Mesir. Mereka harus mengerjakan pekerjaan yang berat, disiksa bahkan dianiaya. Kan tetapi jumlah mereka tidak berkurang, bahkan semakin bertambah. Kemah-kemah mereka pun semakin luas dan membuat Raja Mesir menjadi khawatir. Raja Mesir berpikir, apabila jumlah rakyat Israel semakin banyak, maka negara kami ini dalam keadaan bahaya. Aku harus berpikir keras, apa yang harus aku lakukan? Aku ada akal. Bayi-bayi bangsa Ibrani yang lahir harus dibunuh supaya jumlah mereka tidak menjadi semakin banyak. Aku akan memerintahkan Sifra dan Pua, 2 orang bidan yang harus membunuh bayi-bayi bangsa Ibrani yang lahir saat itu. Kira-kira apakah Sifra dan Pua mau? Rupanya mereka bidan-bidan yang takut akan Allah. Mereka tidak membunuh bayi-bayi bangsa Ibrani yang lahir saat itu. Hebat ya Sifra dan Pua ini, luar biasa apa yang mereka kerjakan. Bayi-bayi itu tetap hidup bersama ibu mereka, sehingga jumlah bangsa Israel yang ada di Mesir tetap semakin banyak dan semakin banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Hal ini membuat Raja Mesir menjadi heran. Sifra dan Pua dipanggil. Sifra dan Pua menjawab bahwa bayi-bayi bangsa Ibrani ini lahir sebelum mereka datang. Anak-anak Sifra dan Pua ini orang Mesir, tetapi mereka takut akan Allah dan mau menolong bangsa Ibrani. Nah, karena perbuatan baik mereka, Allah mengaruniakan rumah tangga dan anak-anak bagi mereka. Yuk adik-adik kita mencontoh Sifra dan Pua. Meskipun berbeda bangsa, Sifra dan Pua mau menolong. Kita pun harus demikian ya terhadap teman. Jangan membedakan suku, bangsa, agama sekalipun.
Nah, adik-adik, ini hasilnya. Pelangi yang berwarna-warni melambangkan perbedaan suku, budaya, dan agama. Tampak indah karena saling menghargai dan tetap mengasihi meski berbeda. Mari kita berdoa untuk menutup sekolah minggu pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah sekolah minggu. Mampukan kami berbuat seperti Sifra dan Pua. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Tuh kan Kak Irin, jadi sekarang Kak Irin nggak boleh sedih, kerjakan yang terbaik, dan kita berteman tuh nggak boleh beda-bedain ya teman-teman semua. Jadi semuanya harus berteman, semuanya kita bersaudara. Oh, betul Kak. Kalau gitu, kita bisa pujikan satu pujian nih. Ya, Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam Yesus saling mengasihi. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus saling mengasihi. Adik-adik, untuk aktivitasnya jangan lupa dikerjakan. Kalau sudah selesai, bisa dikirim melalui WA di WA orang tua sekolah minggu ya. Dan kini ibadah online sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa apa Indrawan? Jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Berkati. Tuhan berkati.